Dadakan bersama saya Zizi Putri Zakia dan saya Nur Imam Kamal Isnain. Nah, kali ini kita akan bahas tentang manajemen SDM di dalam pendidikan. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam podcast nih ya teman-teman, gimana kabarnya Mas Ikta? Alhamdulillah baik Mbak Zizi. Nah ini Mbak Zizinya gimana ini kabarnya? Oke, saya alhamdulillah baik juga. Kayaknya kok sumringah gitu senyumnya. Oke, Mas Ikta. Ya, menurut gimana? Mas Ikta nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih ya. Betul. Manajemen SDM di dalam pendidikan itu apa sih, Mas? Jadi manajemen SDM itu di suatu pendidikan atau di suatu lembaga itu adalah pengaturan atau pengelolaan orang-orang yang ada di dalamnya. Contoh, seperti kalau di pendidikan kita itu ada di dalamnya itu pasti ada guru, ada administrasi, ada staf-staf yang lain. Nah, di mana manajemen ini mengatur jobdesk-jobdesknya Mbak Zizi. Jadi dari guru itu jobdesknya apa saja, terus di staff apa aja, terus administrasi itu apa aja gitu. Nah, gunanya untuk mereka itu bisa bekerja sesuai jobdesknya, biar nggak tumpang tindih yang awalnya A, tugasnya A, ngerjain yang B sampai Z, enggak gitu. Jadi mereka udah punya tugas masing-masing Mbak Zizi. Oke, berarti udah diatur di dalam manajemen SDM itu tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidangnya sendiri ya Mas Ikta ya? Betul Mbak Zizi. Oke, nah kalau misalkan nih di dalam satu lembaga itu apa sih hal yang paling penting untuk dilakukan di dalam pengelolaan SDM itu sendiri? Dari bukunya Bass dan Middlewood di tahun 2005 itu ada 4 pokok yang harus kita perhatikan betul. Nah, yang pertama terkait rekrutmen dan seleksi. Nah, yang kedua itu ada induksi dan resensi. Yang ketiga itu ada monitoring dan coaching. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen kinerja seperti itu. Oke, nah berarti dari penjelasannya Mas Ikta tadi itu ada 4 ya Mas Ikta ya? Iya, ada 4. Oke, ada rekrutmen dan seleksi, ada juga induksi dan retensi, ada monitoring dan coaching, dan yang terakhir ada manajemen kinerja. Betul. Oke, kita akan bahas kupas tuntas satu persatu yang tadi sudah dijabarkan ya. Dari yang pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Nah, apa sih itu Mas rekrutmen dan seleksi? Kita masuk ke rekrutmen ya Mbak Zizi, di mana rekrutmen itu adalah tahap awal yang dilakukan atau proses menarik dan mengundang orang-orang yang berkualitas untuk melamar atau bergabung dengan lembaga milik kita. Jadi di situ kita gimana sih caranya biar orang-orang yang memiliki yang berkualitas dan sesuai kriteria ini dapat melamar dan bergabung bersama kita. Nah, yang selanjutnya ada seleksi. Nah, dari orang-orang yang mendaftar itu nanti bakal kita seleksi, yang dimana kita harus memperhatikan terkait kriteria, sesuai kriteria itu kompetensinya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, terus dia cocok apa enggak dengan kebudayaan yang ada di lembaga ini, seperti itu. Oke, berarti tadi kan sudah dijabarkan ya kalau misalkan rekrutmen itu untuk mendatangkan atau membuat orang bergabung dengan lembaga kita. Kalau misalkan seleksi itu berarti tahap kita sudah menyeleksi siapa-siapa aja yang akan bergabung gitu ya Mas ya? Iya Mbak Zizi. Nah, tadi sudah dibahas ya terkait rekrutmen dan seleksinya. Lalu apa sih Mas faktor yang mempengaruhi dari rekrutmen atau seleksi itu sendiri? Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait rekrutmen dan seleksi tadi. Yang pertama itu otoritas eksternal. Kita lihat dari kondisi pendidikan di Indonesia bahwasanya dalam pengrekrutan guru ataupun staf-staf yang lain itu tidak diberikan penuh kepada kepala sekolah, akan tetapi di mana seperti pemerintahan pusat, terus otoritas daerah ikut andil dalam perekrutmen staf atau pegawai baru. Yang kedua itu ada kondisi pasar. Nah, di mana kondisi pasar
tenaga kerja ini juga mempengaruhi, di mana dengan yang kita tahu sekarang ya terkait gaji guru honorer yang rendah dan lain sebagainya, itu Menurunkan ya. dapat menurunkan juga terkait minat orang-orang untuk bekerja atau berkecimpung di dunia pendidikan. Oke, yang selanjutnya itu ada peraturan dan legalitas. Nah, di negara kita kan ini negara hukum, Mbak Zizi. Iya, betul sekali. Nah, di mana untuk perekrutmen terus seleksian itu sudah ada peraturannya, ada legensinya. Nah, di mana itu udah ditetapkan. Nah, yang keempat itu ada kondisi lokal, di mana pandangan terhadap lembaga yang kita dudukin sekarang ini sangat berpengaruh. Maka lingkungan sekitar gitu ya, maksudnya. di lingkungan sekitar. Maka semakin berkualitas atau bermutunya lembaga yang kita tempati, maka dalam kita melakukan rekrutmen itu semakin gampang. Masalahnya orang-orang bakal tertarik, Mbak Zizi. Nah, itu berlawanan dengan jika kita memiliki lembaga yang buruk, mutu yang buruk, maka orang-orang kayak cuman lembaga seperti ini, jadi ketertarikan para orang-orang itu bakal rendah seperti itu. Tapi kan in this ekonomi ya Mas ya, lapangan pekerjaan itu sepertinya memang agak sulit untuk bagi siapapun mendapatkannya ya. Nah, kadang kan ada beberapa itu yang ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kerja, mau itu dia lembaganya tidak dalam kondisi prima atau memang sudah terkenal gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Sikta itu gimana tuh? Nah, mungkin ada orang yang seperti itu, akan tetapi kalau dari realitasnya kebanyakan orang untuk mencari kerja itu untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat di suatu daerah, bukan yang di perkotaan ya Mbak. Nah, maka mereka itu bekerja itu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk ini kerja yang pertama untuk mencari pengalaman, enggak seperti itu Mbak Zizi. Jadi mereka juga memperhatikan dari pendapatannya, dengan kerja di sini dapat apa, terus dari lembaganya itu berpengaruh apa tidak, seperti itu Mbak Zizi. Oke, nah kalau untuk strateginya sendiri nih Mas Ikta, bisa nggak sih kasih tips bagaimana yang bisa dilakukan dalam proses rekrutmen dan seleksi ini, strateginya kepada teman-teman yang lain? Dalam bukunya Bass dan Middlewood itu dijelaskan ada 3 tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, itu kita harus menganalisis di suatu lembaga itu kita butuhnya di posisi apa, di kekurangan apa, apakah di tupoksi itu nggak ada yang ngerjain dan benar-benar kosong. Nah, selanjutnya ada deskripsi pekerjaan. Nah, di mana di sini di administrasi divisi A katakanlah itu ada yang kosong. Kita harus menjabarkan terkait job desk-nya, tupoksinya apa aja. Nah, setelah kita jabarkan, lanjut ke spesifikasi individu, di mana pegawai seperti apa yang kita butuhkan. Jadi yang ada 3 tahapan atau 3 strategi. Yang pertama tadi ada analisis kebutuhan, deskripsi pekerjaan. Yang ketiga ada spesifikasi individu. Kinerjanya, spesifikasi individunya gitu ya Mas yang terakhir. Oke, tadi sudah dibahas ya, kalau misalkan di dalam tahapan rekrutmen dan juga seleksi ini terkait bagaimana lembaga itu membutuhkan para pekerja gitu ya. Bagaimana kriterianya, bagaimana pekerjaannya atau deskripsi pekerjaannya, tupoksinya apa saja, apa yang harus nantinya menjadi bagian hak dan juga kewajiban dari si pekerjanya itu sendiri. Nah, kalau bisa saya rangkum ini ada strateginya ada 3 ya tadi ya Mas ya. Ada analisis kebutuhannya, ada deskripsi dari pekerjaannya, dan juga ada spesifikasi dari individunya yang ingin menjadi bagian dari anggota lembaga itu sendiri. Oke,
sekarang kita akan masuk nih Mas ke topik pembahasan yang kedua ya. Betul. Tadi sudah dibahas terkait rekrutmen dan juga seleksi. Dan yang kedua sekarang kita akan bahas terkait induksi. Apa sih Mas itu induksi? Induksi itu bisa kita artikan sebagai pengenalan, di mana pengenalan ini dilakukan kepada pegawai baru atau staf baru yang telah di rekrutmen tadi yang udah lolos dan udah pasti bakal bergabung, dikasih induksi, di mana itu pengenalan terkait visi misi kelembagaan, terus nilai-nilai di dalamnya, aturan-aturan serta kebudayaan yang ada di situ. Seperti itu Mbak Sisi. Oke, berarti di tahap induksi ini sudah masuk tahap awal, yaitu tahap pengenalan dari inti dari lembaga itu ya Mas ya. Apakah ada kebudayaan yang harus dipelajari atau ada aturan-aturan. Nah, tujuan dari induksi ini tuh apa ya Mas? Selain tadi untuk mengenalkan budaya ataupun aturan-aturan yang ada di lembaga itu. Oke, yang pertama untuk tujuannya itu ada sosialisasi. Nah, di mana dengan adanya sosialisasi ini antara pegawai lama atau pegawai baru itu tidak ada kesenjangan dan menambahkan bonding. Yang masalahnya di suatu pekerjaan atau di suatu lembaga, bonding antar pekerja atau karyawan atau staf itu sangat dibutuhkan untuk menunjang mutu dari lembaga tersebut. Nah, yang kedua itu ada kinerja kompeten. Nah, di mana dengan adanya induksi tadi, karyawan-karyawan itu bakal tahu, oh ternyata di lembaga A itu ada aturan seperti ini, kebudayaannya harus seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Jadi pegawai baru itu bisa menyesuaikan dengan cepat dan bisa melakukan pekerjaannya dengan mudah dengan mengikuti apa yang udah ada, rulesnya seperti ini, harusnya seperti itu, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu memahami budaya. Nah, tadi sudah disinggung terkait induksi tadi kan, pengenalan budaya juga kan Mbak Lizzy. Nah, di mana setiap lembaga itu punya budaya, punya kebiasaan masing-masing. Gimana ada yang dengan atasannya itu selalu hormat, seperti itu. Ada yang dengan atasannya itu ngobrol biasa, santai, tergantung pembawaannya. Ada juga yang di luar lembaga, di luar kantor mereka bisa hahi, di dalam kantor bisa hormat, seperti itu. Nah, jadi dalam lembaga itu punya kebiasaan tersendiri-sendiri. Nah, jadi buat pegawai baru itu akan mempermudah beradaptasi atau mengetahui bagaimana kebudayaan yang ada di situ, seperti itu. Oke, jadi itu tadi tujuan dari induksi ya Mas, agar pegawai barunya ini tuh bisa beradaptasi dengan cepat atau dengan mudah dari lembaga yang baru dia datangi itu ya, atau baru bergabung tersebut. Nah, kalau dari di dalam induksi itu sendiri apa saja sih Mas yang harus dilakukan gitu loh? Oke. Untuk tahapannya ya Mbak? Iya, betul tahapannya. Untuk tahapannya itu yang pertama ada persiapan awal. Nah, dalam kita merancang induksi ini, yang kita lakukan adalah persiapan awal itu menyiapkan kontrak kerja, terus fasilitas dan informasi dasar sebelum pegawai resmi masuk. Jadi kita menyusun terkait background. Enaknya, gampangnya kita menyusun terkait background kelembagaan kita seperti apa dengan rinci untuk kita sosialisasikan kepada pegawai baru. Yang kedua ini waktu karyawan udah dinyatakan lolos atau sudah bergabung. Nah, itu yang kita lakukan dengan kita tadi sudah menyusun kontrak, terus fasilitas, informasi dasar, kita mulai bersosialisasi kepada karyawan baru dengan mengenalkan lingkungan kerja, terus rekan-rekan kerja, dan menjelaskan tugas-tugas para pekerja baru ini. Nah, langkah selanjutnya itu penunjukan mentoring atau pendampingan. Nah, biasanya penunjukan mentoring ini dilakukan pegawai lama
mendampingi Pegawai baru. pegawai baru, di mana di situ bisa menambah keakraban atau pengetahuan dari pegawai lama yang sudah sama. ada. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada pelatihan mendasar. Nah, selain kita melakukan pengenalan secara sosialisasi, kita juga harus diadakan pelatihan, di mana agar pegawai baru ini lebih berkualitas atau berkompeten tadi kata Mbak Zizi. Nah, itu harus dilakukan pelatihan dasar agar kompeten sesuai dengan tupoksi masing-masing seperti itu. Yang kelima itu ada evaluasi dan umpan balik. Nah, dalam pelatihan ini akhirnya harus diadakan evaluasi agar apa? Agar kita tahu seberapa berpengaruhnya sih terkait pelatihan yang udah dilakukan, seberapa nangkapnya sih atau pahamnya pekerja baru ini terkait materi-materi apa yang sudah diberikan. Nah, yang keenam dan yang terakhir itu ada penguatan berkelanjutan. Nah, dalam penguatan berkelanjutan ini dilakukan oleh pegawai lama atau pegawai senior, kan sudah ditunjuk mentor nih, sudah ditunjuk mentor itu gunanya untuk menguatkan karyawan baru untuk terus semangat dalam bekerja atau menambah kemampuan atau kapasitasnya seperti itu Mbak Zizi. Oke. Nah, dari yang tadi sudah dijelaskan ya Mas ya, apa sih kunci keberhasilan dari induksi itu sendiri? Oke, ada 3 kunci Mbak Zizi. Yang pertama itu keterlibatan pemimpin yang aktif. Nah, kenapa pemimpin aktif itu menjadi kunci? Dengan adanya pemimpin yang aktif, sehingga pegawai baru ini merasa, oh ternyata pemimpin kita itu enjoy, santai, chill, meskipun pemimpin itu harus yang berwibawa, harus tegas seperti itu. Akan tetapi kalau pemimpin itu suka membaur, maka di situ bakal menambah motivasi dan kepercayaan diri pegawai-pegawainya. Nah, di situ sangat penting dilakukan adanya keterlibatan dari keterlibatan dari ya? Pemimpin yang aktif. Oke, terus apa lagi tuh? Yang selanjutnya ada itu yang kedua Mbak Zizi, di mana proses induksi ini dilakukan berkesinambungan. Nah, di mana tidak dilakukan hanya di awal saja, mungkin tidak hanya sehari atau cuma seminggu, akan tetapi dilakukannya itu sampai dirasa pegawai baru ini sudah memahami atau sudah beradaptasi dengan baik di lembaga yang ditempatinya, seperti itu Mbak Zizi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu budaya kinerja inklusif. Nah, maksudnya budaya kerja inklusif ini budaya yang ada di dalam lembaga itu sangat berpengaruh, di mana budaya yang ramah, yang terbuka dan mendukung, budaya yang lebih ramah, yang lebih terbuka, terus mendukung semua orang, dapat memfasilitasi semua orang dalam berkembangnya, itu lebih cenderung dapat meningkatkan keberhasilan induksi ini sendiri. Oke, jadi ternyata ada beberapa kunci-kunci keberhasilan di dalam induksi ini itu sendiri ya Mas ya, tadinya. Betul. Tadi ada kepemimpinan yang aktif juga, ada proses yang berkesinambungan yang akan terus berlanjut ya, sampai di mana pegawai baru ini sudah beradaptasi dengan baik gitu ya. Ya, lalu yang terakhir tadi ada budaya kinerja ya Mas ya, yang dimana di situ bisa untuk membuat dari induksi ini itu berhasil gitu ya Mas ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas terkait induksi nih ya Mas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke retensi. Retensi itu apa sih Mas Ikra? Retensi itu sendiri adalah kemampuan suatu lembaga atau suatu
pemimpin untuk mempertahankan pegawai yang berkualitas. Oh, berarti singkatnya ini bagaimana cara lembaga atau misalkan pemimpin itu dalam mempertahankan pegawai-pegawainya yang berkualitas gitu ya Mas. Kenapa sih Mas kok penting itu dilakukannya retensi di pegawai? Karena dengan dilakukannya retensi ini, yang pertama bisa mengurangi biaya. Nah, dalam proses rekrutmen itu bakal mengeluarkan banyak biaya dan pada saat yang tadi awal pengenalan dan lain sebagainya itu juga bakalan memakan biaya. Dengan demikian, lembaga dengan dapat melakukan retensi untuk mencegah pengeluaran biaya yang berlebih. Nah, yang kedua itu ada menjaga kestabilitas. Nah, di mana dengan melakukan retensi tadi kan mempertahankan pegawai yang berkompeten agar tidak keluar dari perusahaan atau dari lembaga. Nah, itu kalau pegawai itu tetap stay atau tidak keluar dari suatu lembaga itu, lembaga tersebut akan cenderung stabil, di mana para pegawainya ini sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bersikap dengan rekan-rekan pegawainya seperti itu. Nah, yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Nah, dengan keberhasilan lembaga untuk mempertahankan karyawan ini atau pegawai itu dapat menambah loyalitas antar pegawai atau karyawannya tadi. Jadi di situ bonding mereka udah sangat kuat ini. Gitu ya. Nah, jadi di situ pentingnya ya sangat penting dilakukannya retensi dengan ini sudah loyal, sudah stabil, maka kualitas yang dihasilkan oleh lembaga ini bakal bertambah atau bakal naik. Gitu ya. Masalahnya udah bonding tadi seperti itu, udah tahu jobdesknya harus apa, harus bersikap seperti apa kepada karyawan yang lain. Ya, berarti sangat penting juga ya Mas untuk dilakukannya retensi atau mempertahankan karyawan tadi ya, karena ketika suatu perusahaan itu mungkin terus berulang kali dilakukan rekrutmen berarti ada yang salah gitu ya Mas ya. Kenapa sih kok ada rekrutmen terus gitu ya? Makanya untuk penting dilakukannya retensi untuk menjaga kestabilan dan juga mutu dari lembaga itu sendiri. Nah, kalau dari sepemahaman atau apa yang sudah Mas kita pahami itu, strategi apa sih Mas dari retensi itu sendiri yang perlu kita lakukan? Dalam strategi retensi ini terdapat dua jenis, itu jenis pertama itu jangka pendek. Nah, yang dimana itu bertujuan memberikan solusi secara instan supaya pegawai betah dan tidak cepat keluar. Pemimpin atau manajer itu untuk mempertahankan karyawannya itu yang pertama itu dengan insentif finansial. Nah, biasanya itu dengan memberikan bonus dan lain sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya ada promosi internal. Yang ketiga itu ada pengakuan cepat. Nah, di mana itu seorang pemimpin atau manajer memberikan penghargaan kepada pegawai-pegawai yang berprestasi atau yang melakukan pekerjaannya yang sudah sesuai, yang bagus gitu. Itu terbaik gitu ya. Yang terbaik itu diberikan penghargaan. Nah, yang selanjutnya itu ada jangka panjang, di mana jangka panjang ini bertujuan untuk memberikan fondasi untuk membuat pegawai betah, berkembang dan lebih loyal. Nah, di mana ada beberapa cara atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka panjang ini. Yang pertama itu pengembangan profesional berkelanjutan, maksudnya itu dengan memberikan pelatihan. Nah, yang kedua ada budaya kinerja yang positif. Yang ketiga itu kesempatan karir yang berkelanjutan. Nah, yang keempat itu ada sistem penghargaan non finansial. Oke, berarti ada sangat banyak sekali ya Mas Ita untuk strategi yang bisa dilakukan dalam pengelolaan SDM itu sendiri. Salah satunya itu adalah bagaimana
lembaga itu memberikan tadi bonus tambahan ya, ada juga promosi untuk jabatannya, ada pergantian divisi yang dimana bisa berkembang lebih meningkat lagi skill-skill dan kemampuannya. Iya, betul. Oke, tadi kita udah bahas nih Mas terkait induksi dan juga retensi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ketiga kita, yaitu mentoring dan coaching. Nah, kita akan ulas lagi mentoring dan coaching itu apa. Sebelumnya kita akan tanya dulu ke mentoring. Mentoring itu apa sih Mas Ikta? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang mentoring, di mana itu adalah hubungan seorang pembimbing dan yang dibimbing. Nah, dalam konteks ini mentor, nah di mana di situ biasanya itu pegawai lama atau pegawai senior, dan mate itu biasanya pegawai baru. Nah, di mana dalam mentoring ini itu tujuannya untuk mengembangkan karir, identifikasi personal, dan adaptasi sosial. Nah, di mana seorang mentor itu membantu pegawai barunya itu untuk mengembangkan karirnya, gimana sih cara pengembangan karir di lembaga ini gitu. Terus dapat mengidentifikasi, oh orang ini ternyata seperti ini gitu. Nah, dengan cara berbagi pengalaman, mungkin dengan orang seniornya ini memberikan pengalamannya, terus Sharing gitu sharing ya. betul dengan pegawai lamanya untuk menumbuhkan kualitas gitu ya, Nah. mungkin untuk menumbuhkan karakter skill atau kemampuan dari si pegawai baru itu ya Mas ya, Betul, makanya iya. diadakan mentoring gitu ya. betul ya. Oke, lalu ada coaching juga nih Mas. Coaching itu apa Mas? Kalau coaching sendiri itu adalah proses pendampingan yang berfokus pada pengembangan keterampilan di satu bidang saja. Contoh kalau di IT itu pendampingannya ya di IT saja. Kalau mengajar saja. Nah, dan biasanya coaching ini dilakukan oleh orang profesional atau ada jasa yang mewadahi untuk coaching ini. Masalahnya seperti yang kita sering dengar nih, coach itu kan kebanyakan dari bidang olahraga seperti betul itu, sekali, kayak Mas, pelatih coach, seperti itu kan. Nah, itu cuman contoh kalau pelatih sepak bola, dia hanya mewadahi atau melatih orang-orang di bidang sepak bola saja, seperti itu. Beda dengan mentoring. Nah, mentoring itu bisa kedekatannya lebih dapat, terus untuk tangkapan atau fokusannya itu lebih luas lagi Mbak, seperti itu. Nah, berarti dari situ ya perbedaannya antara mentoring dan coaching. Kalau mentoring ini dilakukan oleh pegawai lamanya atau pegawai senior kepada junior, kalau coaching ini sendiri itu oleh pakarnya ya, oleh ahlinya gitu ya Mas ya. Makanya diadakannya mentoring dan coaching untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari si lembaga itu sendiri gitu ya Mas ya. Nah, kalau dari tahapan coaching itu sendiri itu apa tuh Mas? Oke, kalau kita ngomongin coaching itu ada tahapannya, ada 5 Mbak. Itu yang pertama penentuan tujuan. Nah, biasanya dari orang coachnya sama lembaganya itu menentukan tujuan terlebih dahulu, tujuan yang bakal Capai itu apa gitu ya? dalam pembentukan kinerja apa yang mau ditingkatkan itu di breakdown dulu, disusun dulu. Nah, yang kedua pemberian kewenangan. Nah, dari lembaga itu memberikan kewenangan kepada coach untuk menyelidiki apa yang diperlukan dalam pelatihan dengan menganalisis terlebih dulu terkait pegawainya yang akan mengikuti peningkatan kinerja itu. Nah, yang selanjutnya praktik nyatanya setelah tadi disusun tujuannya, terus diberikan wewenang untuk mengidentifikasi
selanjutnya coach ini mendampingi pegawai-pegawainya ini yang untuk meningkatkan kinerjanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi. Nah, di mana ya seperti yang lainnya, setiap ada pelatihan pasti bakal ada evaluasi untuk mengukur seberapa keberhasilannya sih kegiatan ini untuk mencapai tujuan yang telah dibentuk tadi. Nah, yang selanjutnya ada refleksi, di mana setelah dilakukan evaluasi kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kegiatan ini bla 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 bla, sukses atau tidak sukses atau perlu ada yang perlu diperbaiki gitu seperti ya. itu Mbak Zizi. Berarti ada beberapa tahapan tadi dari coaching itu sendiri ya Mas ya. Pertama yang tadi itu adalah menentukan tujuannya dulu, apa sih tujuan dari coachingnya gitu ya, dan akhirnya nanti ada refleksinya juga dan ada evaluasinya tadi ya. Nah, kalau semisal setelah coaching dan mentoring tadi itu Mas, dari keduanya ini ya, mungkin salah satunya yang akan saya tanyakan itu adalah manfaat dari mentoring. Setelah kita ketahui ya bahwasanya kalau misalkan mentoring itu adalah hubungan antara pembimbingan karyawan lama atau karyawan senior dengan karyawan baru. Nah, sekarang ini manfaatnya tuh apa sih Mas dari mentoring ini? Di sini ada tiga manfaat utamanya. Jadi bagi yang mate-nya atau karyawan barunya itu, yang pertama dia bakal merasa mendapatkan dukungan, dimana dengan adanya pendampingan dari seniornya dia bakal termotivasi, bakal lebih semangat lagi seperti itu. Nah, selanjutnya itu pegawai baru itu juga bakal cepat beradaptasi dengan keadaan sosial. Dengan adanya pendampingan itu, maka di situ bakal dijelasin, oh ini seharusnya seperti ini. Nah, sehingga pegawai baru ini dapat cepat beradaptasi. Terus dengan adanya pendampingan juga mengurangi stres tentunya. Dengan kan di dalam pada saat kita bekerja pasti ada tekanan, betul sekali, pasti ada akan ada pressure seperti itu, sehingga di situ peran mentoring berarti ya. Peran mentoring itu sangat dibutuhkan. Nah, di mana pegawai yang merasa stres ini bisa mencurahkan, bisa mengeluhkan, iya seperti itu. Nah, barangkali dari pegawai lama itu dapat solusi ataupun tidak, kan setidaknya sudah dikeluarkan atau mengeluarkan keganjalan gitu ya. Nah, selain itu pegawai baru itu mendapatkan pengalaman dari pegawai lama, dimana kan mentoring kan juga sharing-sharing terkait pengalamannya. Nah, sekarang kalau bagi mentornya itu yang pertama dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, dengan adanya mentoring ini, seorang mentor dapat berkomunikasi dengan baik dengan juniornya, sehingga di situ dapat meningkatkan mungkin public speakingnya seperti itu. Nah, selanjutnya mendapatkan kepuasan batin karena membantu orang lain. Nah, saya tanya ke Mbak Zizi, kalau bisa membantu orang lain itu senang apa malah susah? Saya senang sih kalau membantu orang lain itu. Nah, mungkin yang dirasakan mentor seperti itu juga. Mungkin dia merasa senang dapat bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Terus mengasah kepemimpinan melalui proses pembimbingan. Dalam membimbing kan kita juga mengarahkan. Betul. Secara tidak langsung seorang mentor itu dapat mengasah kepemimpinannya. Lalu bagi organisasi nih Mbak Zizi, yang pertama itu memperkuat budaya kolaborasi dan kerjasama. Nah, dengan adanya ini kan mempererat bondingnya, sehingga kerjasama antara karyawan senior dan junior itu akan semakin erat seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu meningkatkan loyalitas dan komitmen antara anggota. Nah, di mana anggota di sini nggak ada kesenjangan seperti itu, nggak ada yang adanya keakraban, itu dapat
eh, menunjang. Loyalitasnya gitu. Nah, betul. Oke, ternyata banyak sekali ya mas kita yang manfaat dari mentoring itu, baik dari karyawan yang dimentor ataupun karyawan yang mementori ya, termasuk juga lembaga itu sendiri juga mendapatkan manfaat dari mentoring ini ya. Oke, tadi kan kita udah bahas ya mas terkait mentoring dan coaching. Nah sekarang yang terakhir nih mas, manajemen kinerja. Apa sih mas manajemen kinerja itu? Baik Mbak Zi, kalau kita ngobrolin tentang manajemen kinerja ya Mbak Zi, itu adalah proses pengelolaan dan penilaian suatu kinerja seseorang agar sesuai dengan tujuan dari lembaga itu sendiri. Nah, di mana di sini banyak salah persepsi, orang-orang itu masih banyak persepsi terkait penilaian kinerja. Mereka pada takut terkait, wah kinerjaku bakal dinilai udah sesuai dengan tujuan apa belum dan lain sebagainya. Akan tetapi dilakukannya manajemen kinerja itu tidak seperti itu. Ini untuk menilai kesesuaian pegawai atau belum. Semisal belum selesai, maka seorang manajer atau pemimpin mencarikan jalan keluar seperti itu. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulan ya, kalau misalkan manajemen kinerja itu nggak hanya untuk menilai aja, tapi untuk memantau juga ya mas, apakah sudah sesuai dengan arahannya atau belum gitu ya mas ya. Oke, lalu untuk tujuannya dari manajemen kinerja ini itu apa ya mas ya? Nah, untuk tujuan dari manajemen kinerja sendiri itu ada 2 tujuan utamanya, yaitu yang pertama ada akuntabilitas, di mana dengan diterapkan manajemen kinerja ini menjamin bahwa setiap individu itu atau setiap pegawai itu melakukan tupoksi atau job desk-nya sesuai yang sudah diinstruksikan atau sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Nah, dengan demikian tidak ada tuh kayak pegawai A tugasnya 1-2, sedangkan pegawai B 3-4, itu tidak bakal tercampur lagi seperti itu. Jadi si A dengan tugas si A, si B dengan tugas si B, seperti itu Mbak. Nah, tujuan yang kedua adalah pengembangan profesional. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tujuan utama diterapkannya manajemen kinerja ini, seorang manajer atau pemimpin itu seharusnya tahu kelemahan si pegawai A ini, ketidaksesuaiannya ini. Jadi diperlukan arahan. Nah, entah arahan, entah dikasihkan pelatihan atau mentoring seperti itu Mbak Zi. Oke, lalu untuk penerapannya sendiri mas di manajemen kinerja itu, apalagi kan sekarang sudah di masa kini ya gitu ya, udah yang berbeda dari masa tradisional gitu ya. Kira-kira apa sih mas penerapannya yang cocok untuk manajemen kinerja itu? Untuk penerapannya itu untuk sekarang udah harus diperhatikan beberapa faktor. Nah, untuk sekarang kan untuk teknologi kan sudah mulai maju, betul mulai sekali. ada G-form dan lain sebagainya, mungkin ada database sekolah ya. Seperti itu. Jadi untuk penerapan kinerja ini, manajemen kinerja ini seharusnya tidak luput akan pemanfaatan teknologi seperti itu. Nah, yang kedua, fokus pengembangan. Nah, seperti tujuan awal tadi, penerapan manajemen kinerja itu bukan pegawai itu dinilai terus tidak sesuai dipecat, akan tetapi dinilai dan dikembangkan pegawainya itu dengan pelatihan atau pendampingan. Nah, selanjutnya itu ada keterlibatan pihak ketiga, di mana dalam menilai kinerja seseorang itu kita bisa menggunakan orang ketiga untuk memperluas penilaian kita atau menambah lagi akan poin-poin penilaian kita gitu, tidak berpaku dengan
kita Satu melihat penilaian. gitu. Akan tetap contoh kalau di sekolahan itu Ya. seorang guru. Nah, kita bisa menggunakan siswa atau walinya, kita tanyai gimana sih terkait guru A, guru B, Kinerjanya. itu kan kinerjanya seperti apa, sudah sesuai apa belum, seperti itu. Nah, yang terakhir itu dalam penilaian kita menggunakan penilaian holistik, pendekatan holistik. Nah, di mana pendekatan holistik ini kita harus apa namanya, tidak hanya melihat dari hasil saja, Mbak, akan tetapi kita juga harus melihat proses yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Kan kalau kita lihat hasil saja, kalau di penerapannya kita cuma lihat nilai siswa. Mm-mm. Akan tetapi nilai siswa itu tidak hanya dipengaruhi dengan kinerja saja, mungkin dari siswanya yang seperti itu gitu. Nah, jadi pendekatan holistik ini juga sangat penting seperti itu. Itu tadi terkait Penerapannya faktor gitu ya Mas ya. penerapannya. Oke, jadi banyak sekali yang sudah bisa kita nantinya mungkin di kemudian hari Mas Ikta untuk jadi kepala sekolah Aduh, gitu, bisa mungkin. diterapin nih manajemen SDM di dalam pendidikan itu. Jadi mungkin cukup sampai sini ya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Ikta. Ya, sama-sama Mbak Zizi.